salah satu apa ya namanya pemilik pabrik lah ya. Dia sudah menjalankan bisnis itu mungkin hampir 20 tahun. Tapi laporan keuangan dia tidak ada. Sampai bilang ke saya tuh gini, saya tuh ini nggak tahu. Ini usaha ini bulan ini untung atau enggak ya? Ya Allah, ngeri banget. Tapi dia jalan. 20 tahun dia ngeri banget. Itu ya kenapa saya sarankan sangat penting sekali kita mempelajari manajemen sistem tadi. Jadi itu manajemen itu kan besar tuh, suatu bagian besar. Nanti dalam bagian manajemen itu ada namanya manajemen sistem finance and accounting. Betul. Akuntansi dan keuangan tadi. Nah itu kita mempelajari itu bagaimana cara baca kita laporan keuangan dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya ya sekarang itu tidak terlalu sulit. Iya, ada aplikasi tadi. Cuma kalau kita nggak mengerti basicnya ya bingung juga sih. Nah, saya pernah ini Pak ya, saya pernah jadi AO juga. Saya pernah megang keuangan di laporan lembaga keuangan mikro Islam kayak perbankan lah ya. Kan tentang kaitan dengan kas, cash flow, mengatur rentabilitas itu tadi. Saya dulu pelajari ketika saya praktek langsung didampingi oleh oleh accountingnya, oleh bendaharanya. Gini, ternyata mudah, simpel ternyata gitu. Di belajar sekali bisa sebetulnya. Makanya itu saya heran gini, kadang ketika ada seminar tentang keuangan, tentang laporan pembukuan ya, kadang mentor atau pembicara itu memberikan ini kayak teori-teori, prakteknya masih teori-teori, nggak langsung aplikatif di aplikasi. Jadi masyarakat bengong ya, masih bingung. Bengong. Setelah pulang blank. Karena harusnya praktek langsung ya. Karena tidak dipraktekkan, nggak menempel jadinya. Dari transaksi mungkin masih praktekkan di aplikasinya sederhana nggak apa melalui Excel atau apa. Ini transaksi uang masuk, uang keluar, belanja apa, gaji karyawan ini. Nanti laporannya ke buku besar, terus ke perubahan modal, terus laporan laba rugi, baru masuk neraca. Kalau itu dijelasin semuanya nih, misalnya paham. Oh gini, baca neraca kayak gini. Aku untung sekian nih. Nah kalau gitu kan enak sebenarnya nih. Betul. Nah itu sangat banyak pelaku usaha. Ini kalau kita ngobrolnya dengan pihak perbankan, coba bisa ditanya. Mereka itu sangat sedikit sekali. Ini kita bicara UKM ya, bukan perusahaan yang sudah besar. Sangat sedikit sekali UKM yang melek finansial tadi. Akhirnya mohon maaf, begitu mereka mengajukan modal kerja ke perbankan, terus kita usahakan ke syariah ya. Si pihak perbankan ini sendiri kesulitan. Ini mau menganalisa itu nggak ada, mau dari mana kan gitu. Betul. Tapi kalau kita semuanya terrekod dengan baik dalam sistem, mau itu dari 3 tahun yang ke belakang pun, ya kita ada semua gitu kan. Ada nggak ada sistemnya sederhana itu yang mudah untuk UMKM dipelajari? Ada nggak? Sekarang banyak ya. Banyak ya. Ada mungkin POS, ada Zahir kalau di Indonesia nih ya, ada Zahir, ada B-Accounting di Surabaya. Kalau kita versi luarnya ya mungkin ada Mayom, ada Pistri, lalu apa lagi banyak lah. Kalau misalkan untuk orang yang masih nol, masyarakat awam tuh kalau langsung pelajari yang Pak Ade pakai yang Pistri itu terlalu tinggi atau gimana? Memang kalau untuk yang awal ya disarankan sederhana dulu. Seperti Mayom itu sederhana. Mayom sederhana, mungkin Zahir juga sederhana. Kan juga dia tergantung modul-modulnya ya. Mau kadang-kadang kalau misalnya kita itu kan bisa kita beli, dan beli itu kadang-kadang per modul sebetulnya kan. Per modul, nggak keseluruhan biasanya. Biasanya yang mereka jual itu ada 2, modul distribusi dan modul finance. Nah ini kalau misalnya kita belinya distribusi saja biasanya setengah gitu kan. Atau ya tadi misalkan Zahir sendiri keseluruhannya ada, tapi menu-menunya itu tidak komplit, itu ada, lebih sederhana. Tapi untuk awal sih saya rasanya sudah sangat cukup kita belajar dari yang sederhana dulu, seperti mungkin Mayom, mungkin Zahir yang sederhana, yang versi yang standar gitu ya. Nanti setelahnya kita bisa memahami itu dengan baik, kita pasti ada kebutuhan-kebutuhan lebih kompleks maksudnya untuk menganalisa banyak hal gitu kan, baru kita menambah ke yang sisi advance-nya tadi. Tapi kadang gini, saya pernah ya sama UMKM lain itu ikut inkubator bisnis kan gitu ya di Malang juga. Udah dikasih aplikasinya, udah praktek langsung paham. Ketika besoknya dievaluasi, ketika mereka udah pulang dievaluasi per mingguan harus laporan. Yang nyetorin dari 30 UMKM ini yang setoran laporannya cuma ada 10 orang kan gitu. Yang lainnya nggak laporin apa, nggak terbiasa nulis gitu. Nggak mau menulis gitu. Sekarang laku berapa,
uangnya untuk keluar apa, bingung uangnya sampai jadi satu nih, untuk bayar anak sekolah, untuk beli beras, macam-macam gitu. Kita ini kenapa ngelaporan? Nggak ada yang nulis, nggak ada yang input, nah gitu, karena nggak terbiasa itu tadi. Sebenarnya kalau saya lihat itu kebanyakan itu pelaku UMKM itu masih one man show kalau menurut saya. Betul, ya, segala sesuatunya oleh kita sendiri maksudnya. Jadi kesempatan atau waktu untuk menulis tadi, membuat laporan, dia beralasan ini aja saya sibuk ngurus yang lain. Makanya disitulah kalau menurut saya perlunya kita belajar sistem manajemen tadi. Maksud saya gini, jangan sampai kita pada saat memulai usaha atau mempunyai suatu usaha, kita itu terpenjara dalam tanda kutip ya, terpenjara di usaha kita sendiri. Kita jadi karyawan, jadi milik usaha, lebih capek itu. Betul, capek banget. Nah, kalau bedanya kalau misalkan manajemen sistem yang sudah berjalan, gitu kan, kita delegasikan. Kan masing-masing itu ada bagiannya, kita delegasikan, ada seorang pemimpinnya. Itu kita bisa lebih rileks, lebih santai. Kita bisa memonitor, bisa mengkontrol, dan kita bisa alihkan pemikiran kita untuk sisi pengembangan lebih ke depan, strategi, ekspansi. Betul. Seperti itu. Kita harus meng-hire orang dulu berarti ya. Kalau kita bicaranya sistem manajemen pasti. Memang secara unsur biaya pasti lebih besar. Iya. Tapi itu memang sebuah pilihan sih. Karena banyak orang juga yang merasa kalau misalkan didelegasikan ya, nggak percaya. timbul kekhawatiran. Kekhawatiran, nggak percaya, gitu. Nggak sesuai harapan gitu. Betul. Banyak terjadi seperti itu. Tapi sebetulnya kembali kalau kita mempelajari dengan baik ya sistem manajemen, saya tidak menjamin sistem manajemen itu berjalan oke gitu, enggak juga. Artinya pasti kegagalan, risiko itu pasti ada. Cuma artinya pada saat ada dua pilihan sih, kita menggunakan sistem manajemen atau tidak. Kalau tidak ya kita otomatis ya one man show tadi. Ibaratnya seperti seorang penjual bakso keliling gitu ya. Dia yang nyuci mangkok, dia yang ngelayanin, dia yang nerima uang, itu kan one man show. Semuanya dihandle satu orang kan. Tapi kalau kita bicara sistem harusnya nggak gitu. Dan ya tadi banyak positifnya lah. Pada saat kita menjalankan satu gerobak bakso, kita bikin sistem manajemen. Oh, satu gerobak itu bisa menghasilkan sekian. Oke, saya bayar seseorang, kita ajarin, SOP-nya ada, berapa takaran gram bumbu garam, lalu selai dan sebagainya gitu. Kita bikin SOP yang baik. Jadi, satu gerobak ini bisa menghasilkan dengan kita membayar upah pendorongnya tadi gitu kan. Kalau kita bikin gerobak yang kedua, bikin gerobak itu sampai ke 30 gerobak kan bisa seperti itu. Tapi sekali lagi itu masalahnya ada di diri kitanya sih. Di mindset ya. Mindset tadi. Mau nggak tidak? Karena banyak sekali, bahkan jangankan yang baru pemula nih, yang sudah berjalan sekian lama pun itu sulit ternyata. Itu sulit. Mereka berasumsi nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, betul. Lalu ngapain bayar mahal, biaya segala macam, timbul ketakutan. Timbul nanti gimana resikonya ini itu gitu kan. Itu wajar dan banyak terjadi sampai sekarang. Kalau akhirnya sulit tumbuh besar akhirnya ya. Sulit. Karena energi kita, waktu kita, pikiran kita habis untuk yang operasional teknis. Kita nggak sempat memikirkan untuk bicara strategi ekspansi ke depan, mengembangkan inovasi apa yang kita bisa lakukan. Sangat sulit. Perusahaan kalau mau besar atau perusahaan besar, coba kita lihat. Dia posisinya itu pasti ada seorang CEO atau direktur utama ya. Lalu di bawah CEO itu ada lagi direktur lagi ngurusin apa? Sales marketing. Ada lagi direktur ngurusin apa? Finance accounting. Ada lagi direktur HRD. Direktur HRD punya bawahan lagi manajer GA, manajer HRA-nya gitu kan, dan sebagainya. Marketing pun sama. Jadi itu kan biaya sebetulnya kalau kita bicara kan. Tapi harus ada organisasinya, berarti ya mau nggak mau. Itu bisa bicara sistem, itu kan sebuah sistem sebetulnya. Kalau MKM itu nggak ada organisasinya nih, sendirian. Iya sih. Makanya banyak stresnya. Banyak stresnya. belum dia terlalu berani ngambil utang bank yang gitu. Ya. Jadi untuk kita menemukan solusinya itu gimana, Odin? Formulanya untuk solusinya UMKM itu biar nggak seperti itu. Ya pemahamannya dulu. Minimal basic pemahaman itu harus dirubah. Kayak tadi bisa bicara mindset tadi. Kita mindsetnya harus diubah.
Jadi mindset dari yang serba sendiri menjadi mindset kita bicara sistem manajemen. Dan itu saya mempunyai keyakinan bidang apapun bisa. Asal sekali lagi yang bersangkutannya itu mau. Ya contoh kasus tadi ya yang saya cerita sudah 20 tahun usaha gitu ya. Iya. Dia tidak memakai sistem tadi. Baru sekarang menyadari karena betapa sulitnya saya melihat piutang saya nggak tahu, hutang ke pabrik saya nggak tahu katanya gitu kan. Nah berdasarkan kesulitan itu akhirnya dia baru sadar lah. Tadi kan 20 tahun kemudian. Ya, coba dibayangkan kalau misalkan bisa dari awal. Iya, benar. Akan lebih baik sih harusnya. Dia sendiri tidak terlalu kesulitan. Saya dulu pernah ngajak temen tuh ikut pelatihan financial literasi ya gitu. Ya sampai tadi kemarin dua hari ya. 2 hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gimana? Minta terus apa udah stop? Lanjut sampai jam 10 malam. Itu sambung besok paginya. Saya ngajak teman ya. Teman itu pengusaha di bidang jual beli pakan ternak, vaksin di bidang pertanian. Dia udah jalannya itu sekitar 10 tahun. Udah dari usaha itu ya, udah punya rumah 2, punya mobil 3, karyawan ada 5 gitu. Dia nggak tahu nih, saya lihat itu, wah luar biasa nih. Pencerahannya banyak. Selama ini yang saya lakukan adalah salah besar. Jadi dia selama jalan 10 tahun ini mengakui bahwa yang selama dia lakukan itu keuangannya tuh salah. Nggak seperti itu kan gitu. Ya bukan cuma catatan ini. Oh bayar sales, ini buat kulakan ini. Uangnya habis, bingung nyari pinjaman kemana-mana. Tapi bisa sampai 10 tahun. Akhirnya ketika dikasih ilmu finansial literasi itu lebih termanajemen secara rapi, lebih ada istilahnya, ada nama-namanya, ada sub-subnya, lebih enak gimana. Wah, saya baru sadar. Lebih tersistem makanya. Iya. Akhirnya gitu, kalau orang udah ikut itu banyak pencerahan sebenarnya. Ya itu makanya biasanya kalau mau merubah itu tuh didasari oleh kepada diri kita sendiri. Apalagi berdasarkan kebutuhan, dia sudah betul-betul butuh gitu kan, baru dia sadar itu penting. Gitu. Kalau nggak butuh dikasih apapun, dikasih emas juga nggak tahu dia. Contoh kasus biasanya pada saat dia perlu untuk hubungan dengan perbankan mensyaratkan itu, baru tuh dia bikin catatan penjualan, catatan pemasukan uang. Padahal kalau kita ini kan ada tidaknya kita keperluan dengan pihak perbankan dan sebagainya, itu catatan harus ada karena untuk analisa kan sebetulnya kan. Baik bank bisa mau syariah ya. Iya. Terus ada yang kaitan bank ya, kan misalnya bingung nih, katanya pinjam ke bank yang bukan bank aja ya, yang ada bunganya itu kan riba. Nah, terus kalau misalnya kita butuh uang kemana? Sama ini yang punya uang kan banyak kan orang abang, kalau nggak bank orang kaya yang merentenirkan kan gitu kan. Nah, solusinya gimana? Kalau misalkan nggak harus riba gitu? Ya. Kalau misalkan mau butuh uang gitu masyarakat. Ya untuk permodalan mungkin. Permodalan. Ya. Ya kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya sih yang kita bisa lakukan adalah yang pertama sebetulnya mengoptimalkan dulu dengan jaringan yang kita punya dulu. Contoh kasus artinya gini. Di keluarga gitu ya. Misalnya kita bicara untuk pengambilan suatu barang misalkan gitu ya. Kan bisa jadi gini. Kita manfaatkan jaringan, misalkan kita ngambil suatu barang yang mau kita jual, kan ada kalanya barang itu tidak harus cash langsung misalkan, ada tempo dan sebagainya. Betul. Dan kita jual misalkan cash misalkan. Nah kita asal kitanya amanah, lalu yang rekan kita ini sudah mengetahui kita karakter dan sebagainya, dia mau gitu kan memberikan produk seperti itu dan kita jaga itu dengan baik, amanah itu kan sebetulnya bahkan tanpa modal kan. Nah tapi kita catatannya harus kita amanah, karena kalau enggak ya tadi kepercayaan kan mahal gitu ya. Jadi kita jalankan amanah itu dengan baik, artinya begitu kita dapat uang cash dari si customer kita langsung bayarkan kepada yang bersangkutan. Dia kan merasa nyaman gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicaranya untuk permodalan tadi, asumsinya misalnya suatu usaha sudah berjalan gitu ya, untuk menambah ya bisa diusahakan dengan cara tadi, dengan saudara kita mungkin yang
yang bisa kita pinjam dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu pun harus menggunakan dasar kembalikan kepada syariatnya. Artinya Ada hitam di atas putih ya. Ada betul, perjanjiannya. harus catat dan Ada sebagainya, akadnya. ada saksi dan akarnya itu seperti apa? Apakah yang sebuah pinjaman untuk membantu pinjaman saja gitu kan, tanpa embel-embel lainnya, dan kita hindari apa riba tadi gitu ya. Atau kita masuk kepada akad apa namanya itu bisa dengan perjanjian jual beli atau Jual profit beli, ya, sharing betul. gitu kan, seperti mudorobah dan murabah, itu yang diterapkan sama perbankan syariah sebetulnya kan. Jadi kita ke saudara dulu kalau sekiranya bisa gitu kan. Iya. Ya alternatif yang berikutnya paling kita ke perbankan juga tadi, perbankan. Tapi saya sarankan bahkan pilihlah yang ya tadi syariah. Sekali lagi ya, meskipun banyak juga pihak yang apa namanya, yang masih menganggap bahwa bank syariah ini apa bedanya sih dengan bank konvensional dan sebagainya Nah, gitu itu, kan. betul. Tapi setidaknya kita coba berusaha untuk menurut pribadi kita ya, kita berusaha untuk yang berdasarkan syariah dulu. Itu kan biasanya di akarnya di mereka itu kan bisa dengan transaksi tadi murabah atau mudorobah. Iya, betul. Ya bisa mungkin dengan jual beli atau dengan profit sharing, Profit tergantung sharing, kita kesepakatan seperti apa. Kurang lebih itu sih ini untuk solusi apa namanya permodalan tadi. Kemudian tadi ya, Hmm. ya itu guys ya, kalau solusi permodalan seperti itu usahakan ya cari pinjaman di bank yang syariah atau ke saudara. Tapi masalahnya pesannya gini, kalau misalnya pribadi yang mau minjam itu udah terkenal kurang amanah, nah, jadi minjem ke saudara pada angkat tangan semua lah itu. Akhirnya dia mau nggak mau harus pakai jual aset harusnya ya. Itu makanya di situ kita tuh membangun apa namanya Ya, amanahnya udah tercederai kan gitu kan. Iya. Susah. istilahnya kalau bahasa ini mah branding kita nih pribadi, Pribadi. personal branding ya. Jadi artinya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Orang kan menilai itu kan, orang menilai. Makanya itulah sebetulnya yang paling komplit ya, yang paling sempurna lah bahkan. Ya kita tiru saja gayanya Rasulullah. Beliau kan punya sifat kan 4 kan, Iya. ya. Sidik, fatona gitu kan, Amanah. tabligh amanah dan sebagainya gitu kan. Itu kalau kita tiru itu semua itu Rasul kan pebisnis dulunya kan. Iya. Itu coba kalau kita bicaranya amanah, ya kalau orang amanah dipercaya orang, Rasul sendiri kan sama Siti Khadijah itu kan Betul. diamanahi. Di satu sisi orang katanya sulit barang untuk dijual, Iya. Rasul malah sono sini nawarin, ibaratnya gitu lah ya. Betul. Karena kenapa? Kitanya amanah, makanya pilihan ada di kita. Tapi kebanyakan kita melanggar. Iya, banyak melanggar. Mereka kan nggak Diamanahi. amanah ketika ada masalah lari ya. Ya, Ketika ditelepon nggak itu. diangkat. Ketika ditanyain nggak dibalas. Harus Akhirnya bingung jujur, orangnya. cerdas, Investornya. semuanya sifat Nabi semua sebetulnya. Asal kita mau mempelajari itu, insya Allah kita nggak mungkin juga 100% sama seperti sifat Rasulullah, tapi setidaknya kita berusaha Mencoba. belajar ke arah sana. Dengan seperti itu ya nanti rekanan kita ya, entah supplier, entah customer menilai kita, bagaimana kita bersikap kan gitu. Orang yang tidak jujur pun pada saat ketemu dengan orang jujur nyaman kok. Coba tanya. Iyalah. Ya, orang yang tidak jujur nih ya, Betul, ketemu betul. saya misalnya saya tidak jujur. Mas Salim jujur nih. Misalkan. Mas Salim ketemu seperti ini ya. Hmm. Saya nyaman karena kenapa? Saya yakin Mas Salim jujur nih. Iya betul. Kan gitu. Itu orang yang tidak jujur tuh. Berarti harus Apalagi ini ya, yang harus jujur. dari hatinya harus berusaha jujur dengan hatinya dulu berarti ya. Makanya sebetulnya semuanya itu kembali kepada tadi syariat Islam tadi. Jadi dalam kita memulai usaha atau entrepreneurship ini, kembali menurut saya kita jalani, kita ikutin rule-nya, kita ikutin aturannya Allah tadi. Coba apa yang menyimpang, apa yang kira-kiranya sesuatu yang membuat itu anggaplah kesulitan. Kalau kita ngikutin itu nggak terjadi kok. Oh, iya, Contoh kan? seperti on the track soalnya iya. ya, syariah. Contoh seperti tadi kalau kita bicaranya amanah, Betul. ya tadi sekali lagi nggak akan kesulitan kan namanya barang. Orang pasti datang ke kita, Pak mau nggak nih, Bapak masarkan produk ini gitu kan. Jadi kita nggak perlu modal sebetulnya kan, Iya. karena kita yang amanah. Tidak amanah betul.
Makanya sebetulnya Tapi untuk awal kan untuk membangun itu kan pasti ya perlu perjuangan dan itu kerja yang luar biasa. betul. Dan perjuangan ini jangan sampai disalahartikan ini saya amanah mulai dari saya membangun usaha, bukan gitu. Ya usahakan dari selama kita hidup, apapun profesi kita, karena itu akan membawa. Contoh misalkan jangan saya lah, seseorang yang dari mulainya dia sekolah, Iya betul. dia terkenal amanah, dia masuk kuliah dia amanah, masuk ke lingkungan kerja dia amanah. Tiba-tiba karena melihat dia ini seorang amanah gitu ya, ada rekan kerjanya atau mungkin rekan eksternal gitu kan menawarkan produk, Pak mau nggak nih berjualan ini gitu kan? Atau Karena saya melihat gitu ya. melihat bapak ini betul-betul bisa dipegang, percaya, amanah, jujur gitu kan. Coba. Jadi itu tuh bukan dibangun misalnya kita karena misalnya pengen ngurus amanah dari sekarang ya bukan Dari cerita ini sebelumnya ya, maksudnya. karakter soalnya ya. Betul. Karakter biasa. Ya itu makanya kembali semuanya ada di Islam, ada di pelajaran kayak gini, entrepreneurship dan sebagainya. Rasul sudah menjalankan 1400 tahun yang lalu itu. Tapi anehnya ini, mohon maaf ya, orang Islam di negara mayoritas ini malah terbelakang ekonominya rata-rata gitu, kebanyakan. Ya nggak mana tadi. Banyak hal Berarti sih. kurang sebetulnya. mencontoh Rasulullah ya. Soalnya kita punya potensi yang luar biasa. Atau nggak ada sama ini, kurang ada yang mengajarkan itu mungkin, sifat sidik, amanah. Mungkin secara teoritis ya, tapi dalam cara aplikatifnya, prakteknya. Ini kepada mindset kalau menurut saya. Mindset. Contoh kasus gini maksudnya ya. Orang tua kita dulu, bahkan saya sendiri pun itu sama sekali yang namanya masuk ke dunia usaha bisnis itu sesuatu yang seperti tabu. Ini keluarga saya khususnya ya. Seperti sesuatu yang jangan ke situ gitu Bang. Karena itu bidang itu penuh dengan risiko kan gitu kan. Risiko. Orang tua kan kebanyakan gitu, jadi ketidakpastian. Yang pasti apa? Ya maaf, pegawai negeri. Pasti katanya gitu kan. Tapi ini sebuah pilihan semuanya. Apapun profesi kita, sebetulnya kalau dijalankan dengan baik dan amanah tadi, insya Allah semuanya bisa ini. Kurang lebih gitu. Oke ya, ini udah lumayan lama banget ya. Kita mungkin simak closing statement dari beliau Pak Dirmawan ya. Kali apa itu tadi yang kemarin yang istilahnya Pak Ade, smart atau apa itu kepanjangannya? Namanya? Yang Berapa? kemarin pengetahuan basic yang harus dikuasai oleh startup atau pengusaha itu dari menyiapkan niatnya smart tadi dulu yang Maniswan sampaikan. Oh, yang pertama tadi bukan? Bukan, yang ada singkatannya tuh. Oh, itu nama kita itu. Oh, namanya Pak Ade sendiri ya? Kreatif Purindo atau apa? Betul. Itu nama kita. Oh, nama Ade sendiri. Cuma kita punya semacam kayak apa ya? Moto atau slogan. Moto slogan. Jadi moto slogan kita tuh zikir, fikir, ikhtiar, tawakal. Iya, yang moto itu ya. Jadi ya ini sebetulnya pelajaran basic juga nih kaitan dengan pada saat kita memulai zikir dalam arti usahakan kita semaksimal mungkin mendekat ke Allah dulu, ibadah dengan baik artinya gitu, jalankan perintah-perintahnya sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin, jangan sampai kita melanggarnya, karena ya kita sekali lagi hidup ini kan ada aturan gitu ya, kita diperintahkan untuk ibadah ya ibadah lah dan banyak hal gitu. Lalu fikir ya, tadi fikir itu kan apa namanya tuh, kita bicara ilmu, belajar dan sebagainya gitu kan, mengatur strategi gitu kan. Nah setelah ilmu, strategi kita punya, baru kita ikhtiar, usaha secara maksimal tadi, jangan bermalas-malasan dan sebagainya. Setelahnya usaha maksimal ya sudah kita serahkan ke Allah dengan tawakal tadi. Jadi kita pada saat hak Allah untuk usaha kita tuh berjalan atau tidak, disitulah kembali mental, karena yang akan terjadi itu hanya dua kok, seperti apa, dua mata koin ya kalau misalnya, bisa gagal bisa berhasil ya. Dan di situ jangan sampai kita menjadi seorang yang apa namanya mengeluh dengan kondisi atau keadaan. Kegagalan kita sekarang bisa jadi itu sebuah apa namanya awal untuk keberhasilan gitu. Tapi kalau kita sudah bicaranya mengeluh dan sebagainya gitu kan ya sulit gitu kan, kita bisa stop sampai situ gitu kan. Jadi dua sisi itu, pada kita berhasil jadi kita
harus banyak bersyukur. Karena ini semuanya ujian. Kita dikasih kegagalan itu juga ujian. Sejauh mana kita menyikapinya. Kita dikasih keberhasilan itu juga pun ujian. Bisa nggak nih diamanahi atau dititipin misalnya aset tadi atau harta tadi. Jangan-jangan karena nggak amanah tadi dipakailah yang menyimpang. Nah itu kan gagal berarti kan? Iya. Jadi artinya yang katanya berhasil tadi itu pun bisa gagal sebetulnya. Iya. Berawal berhasil ya kelihatan besar, punya banyak. Ternyata dipakai yang tidak baik gitu tidak kan? baik. Itu gagal juga. Dia nggak bisa pegang amanah tadi. Betul. Gitu. Susah sih nggak mana. Gampang diucapkan tapi memang berat. Berat. Kurang lebih gitu. Tapi gitu ya. Ya, oke. Oke guys, sebenarnya seperti itu motivasi dari beliau Pak Adi Mawan. Semoga memberikan banyak pencerahan, insight baru bagi kita semuanya. Semua dari dalam dunia bisnis ya. Dan bisa berkata. Sekian, terima kasih. Dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.